Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rumah Satwa Channel bareng gua Ridwan selaku owner dari Rumah Satwa atau Ridwan Bird Farm ya. Di sini gua masih ada di eh, kandang ternak atau farm murai batu. Jadi belakangan ini gue lagi nggak fokus sebenarnya ke uh, si farm murai batu ini. Kenapa gue bilang gue nggak fokus? Karena memang kurang lebih hampir setahun ini gue buka toko, uh, toko burung, toko pakan, toko hewan lah ya, serta perlengkapannya, pakan dan lain-lain lah gitu. Jadi ya gue tipikal orang yang nggak bisa mecah satu otak dalam dua pikiran, dalam dua proses gitulah. Jadi gue pilih untuk gue fokus memakai satu kepala ini atau satu pikiran ini untuk satu proses lah, yaitu gue pilih berproses di toko gue yang baru gue bangun sekarang. uh, ini juga jadi faktor atau jadi satu alasan gue kenapa nggak ngonten-ngonten ya, karena memang nggak ada waktu. Jadi setelah gue buka pagi tutup malam itu udah nggak ada energi buat, sebenarnya masih ada energi sih, cuman udah nggak mood aja buat bikin konten, apalagi harus berdiri dan ngebacot sendirian begini di depan farm atau di depan kandang ternak ini ya. Kayaknya hmm, kayaknya nggak mood aja gitu buat, nah ini beneran gue paksain. Terus juga memang ada waktu luang sedikit ya, sedikit waktu luang, dan nggak sengaja gue tadi buka YouTube gue dan ngelihat ada satu komentar yang menurut gue memang bagus untuk gue kontenin atau gue buat satu video pembahasan tentang eh, perawatan atau penanganan burung yang sedang mengerang atau yang sedang angkrem ya. Jadi di pertanyaan itu, kalau nggak salah pertanyaannya, keganggukah atau terganggu indukan betina ketika lagi ngerem kita ganti pakan atau ngasih makan jangkrik? Karena kan mungkin yang komen itu memakai metode gua ya. Jadi gua di sini jangkrik itu gua nggak stop. Jadi gua semaunya burung. Burung sanggup dengan satu genggam sehari, gua kasih satu genggam sehari. Kalau dia lebih dari satu genggam sehari, gua kasih lebih dari satu genggam sehari. Jadi di sini porsinya beda-beda, tapi satu jenis makanan. Semua sama, satu jenis makanan ini. Jadi ini ada satu, dua, tiga, empat, lima kandang. Kebetulan yang isi cuman satu, dua, empat kandang yang isi, dan semua pakan jenisnya sama. Jadi dari ujung sana ke ujung sana itu cuma gue pakai jangkrik aja toh. Cuman jangkrik, dan pakan tambahannya mungkin cacing, itu pun jarang dan di waktu-waktu tertentu aja gue kasihnya. Kayak mungkin ketika mau bertelur, ketika mau kawin, di lain itu hampir nggak pernah gue kasih. Jadi gue pakai metode di sini pakai baskom ya. Coba dulu ya. Papalah gue dulu sebentar. Nah, jadi gue pakai baskom ini dengan isi tok jangkrik. Dan ini kalau bisa satu hari atau dua hari sekali dibersihin ya, biar enggak ada jangkrik yang mati tersisa di sini dan nanti jadinya penyakit buat si burung.
karena pasti bau kan, terus juga namanya mati pasti banyak bakterinya. Jadi kalau bisa 1 atau 2 hari sekali dibersihkan. Terus, nah ini kenapa dikit ya, karena ini memang udah sore ya, ini udah jam 4 sore. Jadi ini sisa-sisanya aja ya, paling cuman sisa 10 sampai 15 ekor dan cukup lah sampai besok pagi. Terus dia nanya, itu tadi kembali ke pertanyaannya. Dia nanya apakah keganggu ketika kita ngasih makan dengan nyabut si si baskomnya ini atau si tempat jangkriknya ini, atau keganggukah ketika kita buka si pintu kandangnya ini. Ya mungkin dia pakai metode gua ya. Jadi gua pintu full ada di depan, pintu masuk owner atau pintu masuk perawat, pintu ngeluarin anakan dari glodok. Jadi di sini pintu semua ada di depan. Nih, kita ke atasin dikit. Nah, ini glodok 1, glodok 2, atau bisa dibalik lah ya. Ini glodok 1, ini glodok 2, bebas lah. Dan ini pintu besar untuk perawat membersihkan si kandang atau naruh materi atau bahan sarang atau ngasih makan jangkrik. Nah, pertanyaannya tadi apakah keganggu? Karena kalau kita ngebuka kandang aja nih, udah pasti getar kan ke atas. Udah pasti udah getar ke atas. Ini udah pasti getar ke atas. Kita nggak usah ragu karena balik lagi ke karakter si burung. Burung rese pun ketika dia sudah terbiasa dengan sistem perawatan, dengan pola perawatan yang kita pakai, itu akan terbiasa. Contoh dulu mungkin bulan-bulan pertama, awal bulan sampai bulan keempat, burung gua full kagetan ketika ada anak kecil lari-lari di depan rumah. Kebetulan di depan rumah gua ini yang sekarang jadi farm ini jalan raya ya. Jalan raya memang jalan alternatif tapi agak besar. Jadi kemungkinan besar ada orang bising knalpot atau anak-anak kecil main, atau mungkin ketika hari raya ya, hari raya lebaran kah, hari raya natal kah, hari raya mungkin Ramadan, anak kecil kan sering main petasan ya, petasan berisik. Dulu ketika pertama atau awal gua beternak murah ini, full kagetan. Indukan bertelur, buang telur. Indukan meloloh, bantai anak, buang anak. Tapi setelah 3-4 kali produksi, kalau gua nggak salah ya, itu aman-aman aja. Ditandai dengan kalau kita buka, nggak usah pelan-pelan, santai aja, santai. Tuh, begitu aja udah. Begitu. Kalau si burung betina yang sedang ngerem itu keluar, kemungkinan dia keganggu. Berarti kita kekencengan. Kita pelanin dikit, dia nggak keluar, berarti itu pas. Dia tahu kita lagi buka kandang, tapi dia nggak keganggu. Itu aja patokannya. Jadi kita ini beternak atau merawat sesuatu, merawat hewan lah gitu ya, nggak usah repot-repot, nggak usah banyak pikiran, cukup praktek aja. Nanti kalian tahu sendiri mana burung keganggu, mana burung nggak keganggu, gimana tandanya burung terganggu atau gimana tandanya burung tidak terganggu. Kalian bakal tahu dengan sendirinya. Begitupun porsi ini masih banyak yang nanya nih ketika gue bikin konten ngebacot gini lah, edukasi ya buat kalian. Ya syukur-syukur kepake edukasi dari gue. Ketika gue bilang semua jangkrik di sini nggak ada yang diatur, mereka pikir full kasih sebanyak-banyaknya. Enggak bisa begitu. Karena ketika lu kasih jangkrik di dalam satu ember atau satu baskom ini full jangkrik sampai numpuk-numpuk, enggak sampai sore jangkrik ini bakalan mati. Bukan habis dimakan tapi mati. Karena jangkrik ini kan kalau numpuk
apalagi kondisi panas, dia akan berair. Dia akan berair, dan kalau udah berair itu nggak nyampe hitungan jam, paling 5 menit dia pasti mati. Kalau udah mati, nggak bergerak, jarang burung yang mau makan, jarang burung yang tertarik, kecuali memang burung itu kondisinya lapar. Jadi kasihlah secukupnya, secukup burungnya ya, bukan secukup kita. Jadi kita jangan pakai piling, kita pakai apa ya, kita pakai, jangan pakai piling tapi kita langsung praktekkan di burungnya. Jadi kita melihat melihat setiap hari burung ini, oh dikasih satu genggam dia masih kurang, oh dikasih satu genggam dia cukup. Ini murai yang A, murai yang B, begitu juga. Ulangi tiap hari, nanti kalian akan ketemu sendiri porsinya seberapa. Untuk murai yang sedang dijodohkan, untuk murai yang sedang bertelur, untuk murai yang sedang meloloh, itu beda-beda porsinya. Nanti kalian sebagai perawat, kalian akan tahu sendiri. Kuncinya satu, jangan takut mencoba. Terus jangan jangan mudah bosan memperhatikan burung-burung yang ada di rumah kalian atau yang sedang kalian rawat. Terus perhatikan, dikasih ini apa perbedaannya, dikasih itu apa perbedaannya. Kalian akan paham dengan sendirinya. Karena guru terbaik memelihara hewan adalah hewan itu sendiri, bukan orang lain. Kita bertanya ke orang lain itu hanya sebagai patokan basic dasarnya. Untuk penerapan di rumah kita sendiri dengan hewan kita sendiri, yaitu balik lagi ke kita dan hewan yang kita pelihara, hewan yang kita rawat. Jadi menurut gua guru terbaik dalam memelihara hewan adalah hewan itu sendiri. Oke, mungkin segini dulu video atau konten gua yang ngomong berantakan ini ya. Konten yang mungkin bermanfaat, mungkin juga tidak bermanfaat bagi sebagian dari kalian yang nonton, tapi gua harap kalian bisa memetik ilmu yang sedikit yang mungkin ada dari beberapa menit yang gue ucapkan di video ini, untuk hal yang baik dan bisa kalian ambil, silakan kalian terapkan. Tapi untuk hal yang menurut kalian nggak masuk akal atau yang menurut kalian nggak berfaedah, nggak ada gunanya, ya udah singkirkan aja, nggak usah repot. Dan kalau ada yang mau bertanya seputar hewan apapun itu ya, karena gue di sini nggak fokus main murai aja. Gue di sini ada sugar glider, ada kucing juga, tapi bukan di sini kucing. Gue sempet, kalau nggak salah gue sempet ngonten deh kucing. Kucing gue juga ada British Shorthair dan Scottish Fold. Gue cuman main 2 kucing itu fokus. Dan sekarang gue lagi mengembangkan sayap ke toko ya. Oke, mungkin segitu dulu konten gue hari ini. Untuk yang mau bertanya silakan bertanya. Ketika gue ada waktu pasti gue jawab. Gue bikin video baru lagi nanti. Semoga video gue kali ini bermanfaat untuk sebagian orang, bahkan untuk banyak orang. Gue lebih senang. Kalau menurut kalian konten ini bermanfaat, silakan di-share. Jangan lupa juga di-subscribe biar gue lebih semangat lagi membuat konten kedepannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.